Halo Sobat HMA, welcome di channel YouTube HMA Frida. Kali ini aku Stephen Nathanael dari Angkatan 2019 Akuntansi Frida akan membawakan materi yang bertemakan pajak penghasilan di Indonesia. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa sih pengertian dari pajak itu sendiri. Apa itu pajak? Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertiannya, pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari situ, apa sih sebenarnya fungsi pajak yang kita bayarkan? Jadi ada 4 fungsi pajak itu sendiri. Yang pertama, ada fungsi anggaran. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara kita yang terbesar dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Contohnya bisa berupa gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan negara. Oke. Fungsi kedua dari pajak yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi yaitu sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Fungsi pajak yang ketiga merupakan fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi yang keempat adalah sebagai redistribusi pendapatan atau bisa dibilang pemerataan. Nah, pajak yang telah dibayarkan akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, kita sekarang tahu apa maksud dari pajak yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, karena pajak digunakan untuk keperluan negara, diusahakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan. Setelah mengetahui fungsi dari pajak, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kapan sih kalian dapat diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Jadi, yang wajib mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan mendapatkan NPWP adalah satu, wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dua, wajib pajak yang penghasilannya dalam setahun melebihi PTKP. Tiga, wajib pajak badan. Oke, setelah mengetahui dasar-dasar dari pajak itu sendiri, sekarang kita masuk ke pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPH merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Subjek pajak penghasilan dalam
Hal ini yaitu seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mendapatkan pendapatan dari Indonesia yang memenuhi syarat seperti berdomisili di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, memiliki penghasilan lebih dari 54 juta atau yang biasanya kita sebut PTKP, penghasilan tidak kena pajak dalam setahun. Dan sekarang non subjek pajak penghasilan. Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat lain yang dari negara asing dan orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai subjek pajak, sekarang kita masuk ke objek pajak penghasilan. Nah, objek pajak penghasilan yang pastinya ya penghasilan itu sendiri. Definisi penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan bisa dikategorikan menurut bentuknya, yaitu satu, penghasilan dalam bentuk uang, mengandung pengertian yang baik dalam bentuk uang, cek, transfer, transfer langsung via rekening koran, voucher, dan lain sebagainya. Kedua, penghasilan dalam bentuk natura atau barang. Penghasilan berupa aktiva berwujud yang dapat dimiliki dan dinikmati, misalnya mendapat bonus berupa aktiva seperti mobil, motor, komputer, dan lainnya. Tiga, penghasilan dalam bentuk kenikmatan. Merupakan penghasilan yang berupa aktiva berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dimiliki namun dapat dinikmati. Misalnya rumah dinas, mobil dinas, bonus perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penghasilan yang menjadi objek pajak. Penghasilan yang dapat menjadi objek pajak yaitu berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kedua, hadiah dari undian. Tiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan. Lima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan hak penambangan. Keenam, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ketujuh, bunga. Nah, selanjutnya ada juga dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, tambahan kekayaan neto dari penghasilan belum dikenakan pajak, selisih penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha, penghasilan usaha berbasis syariah, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Yang kedua ada harta hibah. Tiga ada warisan. Keempat, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kelima ada pembayaran dari perusahaan asuransi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, dan beasiswa.
Yang keenam adalah laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ketujuh ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 8 ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada WP tertentu. 9 ada dividen yang berasal dari dalam negeri yang diinvestasikan kembali. 10 ada dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT dari di luar negeri yang diterima WPOP dalam negeri yang diinvestasikan kembali lebih dari 30% dari laba setelah pajak. Oke, selanjutnya kita masuk ke penghitungan penghasilan neto. Untuk mengetahui besarnya PPh terutang, wajib pajak harus terlebih dahulu mengetahui besarnya penghasilan neto. Penghasilan neto dapat dihitung melalui pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak mencatat harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta penjualan dan pembelian. Penghasilan neto dari pembukuan dihitung setelah koreksi fiskal atas laba akuntansi dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dapat dikurangi. Nah, setelah mendapatkan jumlah penghasilan neto, selanjutnya saya akan membahas tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Apa sih PTKP itu? PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan pengurangan penghasilan neto yang diberikan kepada orang pribadi, wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Singkatnya, setelah kita menghitung penghasilan neto, kita dapat mengurangi penghasilan tersebut dengan PTKP. Dan apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, terus apa sih ketentuan yang ada di PTKP itu sendiri? Nah, dalam UU PPh pasal 6 ayat 3 jelaskan untuk orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016, PTKP dapat dikategorikan sebagai berikut. TK0 yaitu sebesar TK/0 yaitu sebesar 54 juta, TK/1 sebesar 58.500.000, TK/2 sebesar 63 juta, TK/3 yaitu sebesar 67.500.000, K0 PTKP pria kawin sebesar 58.500.000. Nah, kalau misalnya PTKP suami istri digabung, itu statusnya K/I/0. Itu sebesar 112.500.000. Dan seterusnya hingga tanggungannya berjumlah 3. Oke, sekarang kita ada contoh penerapan PTKP. Yang pertama, Ahmad seorang wajib pajak yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Maka PTKP Ahmad adalah TK0, yaitu sebesar 54 juta. Yang kedua, Budi merupakan seorang karyawan yang berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PTKP Budi adalah K2, yaitu sebesar 67.500.000. Yang ketiga, Pak Dwi berstatus menikah dengan istrinya yang bekerja dan penghasilan istri digabung. Maka PTKP Pak Dwi adalah K/I/0 yaitu sebesar 112.500.000. Oke, setelah mengetahui PTKP-nya,
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tarif pajak penghasilan. Di negara kita Indonesia, baru-baru ini menerapkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan mengenai PPh yang merubah tarif dari yang sudah diterapkan menurut UU PPh. Berikut perbedaan tarif yang berlaku. Dalam UU PPh, untuk penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 55%. Sedangkan UU HPP penghasilannya 0 sampai 60 juta yang dikenakan tarif 5%. Nah, selanjutnya UU PPh 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Sedangkan untuk UU HPP dari penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Itu selanjutnya dengan tarif 25%. Nah, perbedaannya adalah di sini. Kalau UPPH di atas 500 juta dikenakan 30%. Nah, sedangkan untuk UHPP ada selanjutnya di untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Nah, sedangkan untuk penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Dalam UHPP berlaku tarif progresif, di mana tarif pemungutan pajak dengan presentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naiknya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu tarif yang berlaku untuk pajak penghasilan, kita akan masuk ke contoh latihan. Nah, contoh soal yang pertama ada. Nah, saya akan bacakan. Pak Ahmad berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak, berpenghasilan 20 juta per bulan. Berapakah pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pak Ahmad? Jawabannya, penghasilan Pak Ahmad kita kalikan dulu dalam setahun, yaitu 20 juta dikalikan 12 bulan, yaitu sebesar 240 juta. PTKP Pak Ahmad yaitu K3, karena menikah dan memiliki 3 orang anak yang berupa tanggungan. Jadi PTKP-nya sebesar 72 juta. Penghasilan, nah setelah dikurangi akan terdapat penghasilan kena pajak atau disingkat PKP, yaitu sebesar 168 juta. PPh terhutangnya kita mas kita kita memakai tarif UU HPP. Nah, jadi 5% dikali 60 juta, yaitu sebesar 3 juta. Terus 15% dikali dengan 108 juta, yaitu sebesar 16 juta 200 ribu. Nah, jumlah PPh terhutang Pak Ahmad adalah sebesar 19 juta 200 ribu. Oke, contoh soal kedua. Eko merupakan karyawan swasta dengan gaji setahunnya sebesar 800 juta. Eko sudah menikah dan penghasilan istri Eko digabung. Eko tidak memiliki anak atau tanggungan. Nah, jawabannya, penghasilan Eko setahun sebesar 800 juta. PTKP-nya yaitu KI/0, yaitu sebesar 112 juta 500 ribu. Nah, penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 687 juta 500 ribu. PPh terutangnya yaitu 5% dikalikan 60 juta, yaitu sebesar 3 juta. Lalu 15% dikalikan 190 juta, yaitu sebesar 28 juta 500 ribu. 25% dikalikan dengan 250 juta, yaitu sebesar 60 juta 500 ribu. Lalu 30% dikalikan dengan sisanya, yaitu sebesar 187 juta 500 ribu. Itu sebesar 56 juta 250 ribu. Jumlah PPh terutang Eko adalah sebesar 150 juta 250 ribu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga ini lebih rumit dari sebelum-sebelumnya. Nah, contohnya, soalnya berupa Adi merupakan karyawan yang memiliki gaji bulanan sebesar 17 juta per bulan. Adi berstatus menikah dan memiliki dua orang anak. Perusahaan tempat Adi bekerja mengikuti program Jam Sostek, di mana premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan premi jaminan kematian atau JKM dan iuran jaminan hari tua atau JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan sebesar masing-masing 1,5%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Nah, untuk mencari PH terutangnya, pertama-tama kita harus mencari penghasilan Adi dalam setahun. 17 juta dikalikan dengan 12 bulan, yaitu 204 juta. Nah, premi dari JKK yang sebesar 3.060.000 dan premi JKM sebesar 612.000 ini ditambahkan ke penghasilan karena merupakan termasuk ke dalam penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, sedangkan untuk iuran JHT yang sebesar 7.548.000, nah itu dikurangkan karena termasuk biaya yang dapat dikurangkan. Oke, sekarang. Nah, dari angka-angka yang sudah kita hitung, selanjutnya kita bertemu nih penghasilan neto setahunnya yaitu sebesar 200.124.000. Nah, selanjutnya setelah mengetahui penghasilan neto setahun, kita tentukan PTKP-nya. PTKW-nya itu yaitu K2, yaitu sebesar 67.500.000. Nah, setelah dikurangi, kita ketemu penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 132.624.000. Selanjutnya kita kalikan 5% dikalikan dengan 60 juta itu sebesar 3 juta, lalu 15% dikalikan dengan sisanya sebesar 72.624.000, yaitu sebesar 10.893.600. Jumlah PPh terutang Adi adalah 13.893.600. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.